Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Di tengah-tengah riuhnya perpolitikan di Indonesia, konflik Israel-Palestina meletus lagi. Kali ini banyak yang mengatakan salah satu konflik yang terburuk sepanjang masa. Peristiwa bermula dari serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober ke Jalur Gaza. Jalur Gaza sendiri merupakan salah satu wilayah yang terpadat di dunia dengan 2,3 juta penduduk yang hidup di sana. Hamas menyerang Jalur Gaza lebih dahulu karena menurut mereka serangan ini adalah puncak kemarahan mereka yang lama terpendam karena kebijakan Israel dan juga perlakuan yang diterima warga Palestina dan perluasan pemukiman oleh Israel. Kali ini saya ingin mengaitkan masalah konflik Israel-Palestina yang baru saja memuncak dengan nasib Abraham Accord. Apa itu Abraham Accord? Semua orang di dunia ini, apapun latar belakang keyakinan dan agama, mereka ingin agar konflik Palestina-Israel segera mereda dan berakhir. Upaya-upaya konkret untuk mendamaikan kedua bangsa tersebut juga sudah banyak dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah dan juga negara-negara besar seperti Amerika, China, Rusia. Indonesia juga ikut mendukung upaya pencarian jalan damai. Abraham Accord adalah sebuah upaya terkini untuk menuju jalan perdamaian Israel dan Palestina. Apa hubungan Abraham Accord ini dengan perdamaian Israel dan Palestina? Secara historis, Abraham Accord adalah perjanjian bilateral yang dilakukan antara Israel dan United Arab Emirates serta negara Bahrain. Tiga negara ini melakukan perjanjian dengan fasilitasi Amerika Serikat pada tanggal 15 September 2020. Pemerintah Amerika masih dipimpin oleh Donald Trump. Perjanjian ini selain untuk pengakuan kedaulatan Israel oleh United Arab Emirates dan Bahrain, juga dimasukkan kedua negara Islam ini agar memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sebenarnya The United Arab Emirates ini merupakan negara pertama yang melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994 dan kemudian muncul Israel-Jordan Treaty sebagai dampaknya. Kedua negara memulai hubungan diplomatik dengan posisi Jordan sebagai negara kedua di Timur Tengah yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nama Abraham Accord jelas dikaitkan dengan nama bapak agama Samawi, yaitu Nabi Ibrahim. Abraham Accord ini terus bergulir dan dilakukan oleh negara-negara Islam lainnya di Timur Tengah dan kawasan Islam di Afrika. Pada bulan Desember 2020, perjanjian normalisasi Israel dan Maroko ditandatangani. Maroko mengakui kedaulatan Israel dan dengan demikian sebaliknya, Amerika Serikat mengakui Sahara Barat sebagai bagian dari kedaulatan Maroko. Sudan juga melakukan hal yang sama dengan Maroko, the United Arab Emirates, serta negara Bahrain. Abraham Accord adalah strategi memutar dari Amerika Serikat untuk menuju pada perdamaian Israel dan Palestina. Mengapa saya sebut sebagai strategi memutar? Karena perjanjian ini tidak dilakukan secara langsung oleh Israel dan Palestina. Apa yang Amerika lakukan adalah dengan cara mendekati negara-negara Islam di kawasan yang memungkinkan untuk melakukan hubungan normalisasi dengan Israel. Untuk melakukan ini langsung dengan Palestina nampaknya belum bisa, karenanya Amerika dan Israel melakukannya dengan cara memutar. Bahkan mereka yang menjadi target untuk menerima Abraham Accord bukan hanya negara-negara mayoritas Islam di Timur Tengah, namun juga negara-negara mayoritas Muslim di luar Timur Tengah. Indonesia, Niger, Mauritania, dan Somalia adalah negara-negara yang diharapkan akan bergabung dalam normalisasi dengan Israel. Indonesia terutama menjadi negara yang sangat penting untuk turut dalam Abraham Accord karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan juga merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Namun, dalam catatan saya, Indonesia akan sangat berhati-hati dengan keikutsertaannya dalam Abraham Accord. Sebenarnya, jauh sebelum kemunculan Abraham Accord, Indonesia pernah diusulkan misalnya oleh Presiden Abdurrahman Wahid
agar bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Zaman itu istilah normalisasi belum begitu populer. Namun upaya itu tak terlaksana karena persoalan Israel-Palestina itu bukan hanya persoalan konflik dua bangsa, dan Indonesia memberikan solidaritas pada Palestina sebagai sesama Muslim. Namun bagi Indonesia, Israel itu didefinisikan sebagai negara pencaplok Palestina. Indonesia dalam konstitusinya jelas tidak mendukung negara yang demikian, meskipun di dalam konstitusi kita memang tidak ada penyebutan Israel sebagai pencaplok atau penjajah. Namun dalam sejarah Indonesia, hal-hal yang terkait dengan Israel memang begitu sensitifnya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan politik secara langsung, Indonesia langsung menolaknya. Memang hubungan Indonesia dengan nasib Palestina begitu kuatnya, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lain di Timur Tengah. Padahal secara geografis, Indonesia jauh sekali dengan Palestina. Ini tidak ada penjelas lain kecuali solidaritas keagamaan yang begitu kuat dengan Indonesia. Dari sisi Israel sendiri memang melihat posisi Indonesia yang begitu strategis. Karenanya Israel dan Amerika selalu memikirkan Indonesia masuk dalam keikutsertaan di Abraham Accord. Dengan serangan Hamas dan juga balasan yang tidak kalah sengitnya dari Israel ke Palestina ini, membuat Abraham Accord bisa menjadi macet, jalan melingkarnya. Meskipun dan konflik kali ini Hamas yang memulainya, dan Hamas sendiri merupakan faksi yang berbeda dari Presiden Palestina sekarang. Namun serangan balasan yang begitu lebih besar dari Israel ke Hamas dan membunuh korban sipil, saya sangat yakin bahwa Abraham Accord akan mengalami hambatan serius. Bahkan Maroko sendiri yang bergabung dalam Abraham Accord kini menghadapi kebangkitan kelompok yang pro-Palestina sebagai respon atas tindakan Israel ke Palestina. Sudan juga lalu membuat hubungan dengan Iran, satu negara yang melihat Israel dan Amerika sebagai negara yang berbahaya bagi mereka. Tapi jika Israel masih bertindak seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, melakukan penyerangan balas secara membabi buta, tanpa melihat target-target militer Hamas, maka itu jelas akan berpengaruh pada tumbuhnya antipati pada negara-negara Muslim akan masa depan Abraham Accord yang mereka sedang perjuangkan. Dalam konteks Indonesia dan Saudi Arabia, dua negara yang memang menjadi target dari keikutsertaan dalam Abraham Accord ini, jelas itu menjadi semacam impian yang sulit diwujudkan, karena kedua negara akan dipastikan menolak. Dalam keadaan biasa saja, Abraham Accord terasa sulit untuk diwujudkan, apalagi dalam keadaan perang seperti ini. Sebagai catatan, sebagai agenda perdamaian dunia, Abraham Accord adalah inisiatif yang sempat menjanjikan karena banyak negara Muslim penting sudah mencoba untuk bergabung ke dalamnya. Namun sekali lagi, Abraham Accord jelas juga sangat tergantung pada bagaimana keadaan di kawasan Israel dan Palestina. Jika keadaan memburuk, maka Abraham Accord juga akan memiliki masa depan yang buruk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.